Kimia unsur periode ketiga. Selanjutnya mari kita bahas apa saja proses pembuatan, manfaat, dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Tapi sebelum mulai, simak yang berikut ini. Unsur yang pertama yaitu unsur natrium, di mana unsur ini berupa logam abu keperakan yang lunak dengan kerapatan 0,97 gram per cm kubik, di mana proses pembuatannya disebut dengan Sheldon, di mana natrium dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis leburan natrium klorida pada suhu 600 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan berupa cairan natrium dan gas klor. Selanjutnya mari kita bahas manfaat unsur natrium. Yang pertama, lampu uap natrium digunakan untuk lampu penerangan jalan. Natrium bikarbonat digunakan agar roti yang dihasilkan mengembang. Dan yang ketiga, natrium klorida digunakan untuk garam dapur. Dampak penggunaan unsur natrium. Karena natrium lebih reaktif dibandingkan litium dan akan menghasilkan warna nyala api ketika direaksikan dengan air. Unsur yang kedua yaitu unsur magnesium, di mana unsur ini berupa logam keperakan bertekstur keras, berkilau, dan kerapatannya 1,74 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatan unsur magnesium ini dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan magnesium klorida menggunakan elektrode karbon. Nah, di mana produk yang dihasilkan berupa cairan magnesium dan gas klor. Selanjutnya mari kita bahas manfaat unsur magnesium. Yang pertama adalah magnesium asetat digunakan untuk disinfektan dan antiseptik. Yang kedua, magnesium hidroksida digunakan obat pencahar. Dan yang ketiga, magnesium stearat digunakan untuk obat dan kosmetik. Dampak penggunaan unsur magnesium, di mana ion kalsium dan magnesium dalam air merupakan penyebab kesadahan air yang berbahaya. Unsur yang ketiga yaitu unsur aluminium, di mana unsur ini berupa logam ringan putih keperakan yang merupakan penghantar listrik dan panas yang sangat baik. Adapun proses pembuatan unsur aluminium ini disebut dengan Hall Herold, di mana tahap yang pertama pemisahan frioksida yang terkandung dalam biji bauksit kemudian dilarutkan dengan natrium hidroksida. Produk yang dihasilkan berupa aluminium hidroksida. Tahap yang kedua yaitu larutan aluminium hidroksida sedikit diasamkan, lalu diperoleh aluminium hidroksida mengendap. Kemudian aluminium hidroksida dipanaskan dan diperoleh aluminium oksida dalam keadaan murni. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu aluminium dielektrolisis dalam lelehan kriolit. Produk yang dihasilkan berupa cairan aluminium. Lanjut kita ke manfaat unsur aluminium. Yang pertama adalah tawas digunakan untuk menjernihkan air. Yang kedua, logam aluminium digunakan untuk peralatan rumah tangga dan elektronik. Dan yang ketiga, aluminium sulfat digunakan untuk pewarna tekstil. Dampak penggunaan unsur aluminium, di mana apabila aluminium dalam keadaan bubuk akan mudah terbakar dengan mengeluarkan sinar yang terang dan meledak jika dipanaskan, serta panasnya dapat merusak kulit. Unsur yang keempat yaitu unsur silikon, di mana unsur ini berupa padatan abu-abu gelap yang keras dan berkilau, di mana logam yang berbentuk intan dari karbon ini mempunyai struktur kristal oktahedral. Adapun proses pembuatan unsur silikon ini diperoleh dari mineral kuarsa yang direduksi melalui reaksi dengan kokas dalam tungku lucutan listrik. Produk yang dihasilkan berupa padatan silikon dan karbon monoksida. Selanjutnya mari kita bahas manfaat unsur silikon. Yang pertama, silikon dapat digunakan untuk pembuatan mikrokomputer. Yang kedua, pasir silika digunakan untuk pembuatan alat-alat laboratorium. Dan yang ketiga, natrium metasilika digunakan untuk pembuatan sabun atau deterjen. Dampak penggunaan unsur silikon, di mana kristal silikon dapat mengiritasi kulit dan mata saat kontak langsung. Unsur yang kelima adalah fosfor, di mana unsur ini adalah unsur non-logam yang pada suhu kamar berupa unsur yang berwarna
semi-transparan, lunak, dan dapat bersinar dalam gelap. Adapun proses pembuatan unsur fosfor ini dapat dibuat dengan memanaskan batuan fosfat, silikat, dan kokas dalam tanur listrik pada suhu sekitar 1300 derajat Celcius, di mana produk yang dihasilkan berupa kalsium silikat, karbon monoksida, dan molekul fosfor. Selanjutnya, mari kita bahas manfaat unsur fosfor. Yang pertama, fosfor merah digunakan untuk korek api dan pembuatan pestisida. Yang kedua, natrium tripolifosfat digunakan untuk pembuatan deterjen. Dan yang ketiga, kalsium fosfat digunakan untuk pembuatan pupuk fosfat. Dampak penggunaan unsur fosfor putih, di mana fosfor putih sangat beracun dan dalam banyak kasus paparan tinggi akan berakibat fatal. Yang keenam adalah unsur belerang, di mana unsur ini berwarna kuning pucat, berwujud padat, tidak berbau, konduktor yang buruk, dan tidak larut dalam air. Adapun proses pembuatan unsur belerang ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah cara Sisilia, di mana cara ini adalah cara mendapatkan belerang yang ada di permukaan tanah, di mana batuan dipanaskan hingga belerang melebur dan terpisah dari batuan. Selanjutnya, belerang ini akan dimurnikan dengan cara sublimasi. Cara yang kedua yaitu cara fresh, di mana cara mendapatkan belerang yang ada di bawah permukaan tanah dan diperoleh persentase kemurniannya mencapai 99,5%. Nah, adapun caranya dengan air panas pada suhu 160 derajat Celcius dan 16 atm disemprotkan melalui pipa bor di bawah permukaan tanah. Nah, nantinya hembusan uap air ini akan menekan belerang cair ke atas melalui pipa bor tersebut. Lanjut, mari kita bahas manfaat unsur belerang. Yang pertama, amonium sulfat digunakan untuk campuran pembuatan pupuk. Yang kedua, belerang dapat digunakan untuk pembuatan bubuk mesiu. Dan yang ketiga, belerang dapat digunakan untuk obat berbagai penyakit seperti luka terbakar. Dampak penggunaan unsur belerang, di mana uap belerang dapat meracuni jamur, mudah terbakar, serta meledak dalam bentuk serbuk mesiu. Unsur yang ketujuh adalah unsur klor, di mana unsur ini adalah unsur paling ringan kedua dari unsur halogen yang berupa gas kuning kehijauan, beracun, dan korosif. Adapun proses pembuatan unsur klor ini disebut dengan proses Dawn, di mana klor dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan natrium klorida, di mana produk yang dihasilkan berupa gas klor, hidroksida, dan gas hidrogen. Lanjut, mari kita bahas manfaat unsur klor. Yang pertama adalah kaporit, digunakan untuk desinfektan pada air minum. Yang kedua adalah kloroform, digunakan untuk pelarut dan obat bius pada pembedahan. Dan yang ketiga, kalium klorat, digunakan untuk bahan peledak. Dampak penggunaan unsur klor, di mana apabila terkena paparan konsentrasi gas klor lebih dari 25 ppm, menyebabkan iritasi pada mata dan gangguan pada sistem pernafasan. Yang terakhir adalah unsur argon, di mana unsur ini adalah gas inert yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Adapun argon ini memiliki kelimpahan yang terbanyak dan paling banyak penggunaannya di sektor industri. Adapun proses pembuatan unsur argon ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap teknik pemisahan udara, di mana teknik awal karbon dioksida dan uap air dipisahkan dari campuran gas agar tidak menghalangi proses pengembunan. Tahap ini terjadi di pendingin atau cooler. Tahap yang kedua yaitu proses adsorpsi, di mana tahap kedua ini udara diembunkan dengan diberikan tekanan kurang lebih 200 atm dan didinginkan secara cepat yang bertujuan mengubah udara menjadi cairan. Dalam tahap yang kedua, di mana sebagian besar udara akan membentuk fasa cair dengan kandungan 60% gas mulia yang terdiri dari argon, kripton, dan xenon, sedangkan 30%-nya oksigen dan 10%-nya nitrogen. Tahap yang ketiga adalah proses distilasi fraksional, di mana selanjutnya udara dipisahkan dengan proses distilasi fraksional yang berlangsung di kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi, di mana gas argon akan terpisah pada suhu min 180 derajat Celcius.
Lanjut, mari kita bahas manfaat unsur argon. Yang pertama, argon dapat digunakan untuk gas pengisi pada lampu pijar. Yang kedua, argon dapat digunakan untuk pelindung gas inert dalam pemotongan logam. Yang ketiga, argon juga dapat digunakan untuk pakaian penyelam dalam scuba diving. Dampak penggunaan unsur argon: apabila gas argon dihirup secara berlebihan dapat menyebabkan pusing, muntah, kehilangan kesadaran, dan kematian. Jadi, gimana sob? Sudah tahu kan proses pembuatan, manfaat, dan dampak penggunaan yang terjadi pada unsur-unsur periode ketiga? Oh iya sob, untuk lebih tahu tentang reaksi-reaksi kimia apa saja yang terjadi pada unsur-unsur periode ketiga, yuk kita simak lebih lanjut. Pertama adalah reaksi antara unsur periode ketiga dengan oksigen, di mana unsur periode ketiga bereaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan senyawa oksida. Contoh yang pertama adalah natrium bereaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan senyawa natrium oksida. Contoh yang kedua yaitu aluminium bereaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan senyawa aluminium oksida. Contoh yang ketiga yaitu belerang bereaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan senyawa belerang trioksida. Kedua yaitu reaksi antara unsur periode ketiga dengan halogen, di mana unsur periode ketiga bereaksi dengan klor maka akan menghasilkan senyawa halida. Contoh yang pertama adalah magnesium bereaksi dengan klor maka akan menghasilkan senyawa magnesium klorida. Contoh yang kedua yaitu silikon bereaksi dengan klor maka akan menghasilkan senyawa silikon tetraklorida. Contoh yang ketiga yaitu argon direaksikan dengan klor maka tidak akan terjadi reaksi. Yang ketiga yaitu reaksi antara unsur periode ketiga dengan air, di mana oksida dari unsur periode ketiga bereaksi dengan air maka akan menghasilkan senyawa larutan basa. Nah, contohnya natrium bereaksi dengan air maka akan menghasilkan senyawa natrium hidroksida. Contoh yang kedua yaitu magnesium bereaksi dengan air maka akan menghasilkan senyawa magnesium hidroksida. Dengan reaksi yang sama yaitu reaksi antara unsur periode ketiga dengan air, di mana belerang dioksida dan belerang trioksida dapat bereaksi dengan air menghasilkan larutan asam. Contohnya, belerang dioksida bereaksi dengan air akan menghasilkan senyawa asam sulfit. Nah, sedangkan belerang trioksida bereaksi dengan air maka akan menghasilkan senyawa asam sulfat. Cukup sekian materi mengenai unsur periode ketiga, semoga bermanfaat dan jangan lupa simak terus di video selanjutnya yang akan membahas mengenai unsur transisi periode keempat. Sampai jumpa sob!